Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita dan telah menyertai kita bukan hanya sampai hari ini tapi sampai selama-lamanya. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang cukup penting bagi kita, bahkan sangat penting, yaitu ini yang telah dilakukan Allah bagi Anda. Kita akan membaca Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudara, ini yang telah dilakukan Allah bagi Anda, yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Tentu saja masih banyak hal yang telah dilakukan Yesus bagi hidup kita. Bahkan sejak kita masih di dalam dosa, Tuhan sudah berkarya sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi sayang sekali banyak orang yang tidak paham, tidak tahu apa yang telah dilakukan Allah bagi dirinya. Karena itulah sangat berkepentingan pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, pagi ini kami kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan tetap menuntun kami, Tuhan tidak pernah bosan kepada kami bersyukur. Tuhan, dimanapun keberadaan kami, biarlah kami tetap berharap kepadamu. Hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan tentang apa yang telah dilakukan Allah bagi kami sebagai orang-orang percaya, bahkan bagi semua umat manusia, yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Tolonglah kami supaya kami boleh memahami dan selanjutnya kami boleh bersukacita karena kebenaran yang dinyatakan. Kami boleh bergembira karena Tuhan yang sudah membuat kami bergembira. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus tolonglah kami dimanapun kami berada, biarlah kami boleh konsentrasi, boleh sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara, judul firman Tuhan sekali lagi pagi ini adalah ini yang telah dilakukan Allah bagi Anda. Tertulis di Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Kita akan menelusuri bagian demi bagian dari ayat-ayat ini. Yang pertama, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus
telah mengaruniakan, telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini jelas ya, ayatnya mengatakan segala berkat rohani di dalam surga. Telah, bukan akan, bukan harus diperjuangkan, bukan harus diusahakan, tapi telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara-saudara, sebab kata firman Tuhan, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya Tuhan memilih kita sebelum kita ini lahir di dunia ini. Bahkan jauh sebelum itu saudara. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum Adam dan Hawa ada. Luar biasa bukan? Ya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Maaf saudara, kita buka pikiran kita, pemahaman kita berdasarkan Alkitab ini, bukan supaya saudara kaya raya, bukan supaya saudara hidupnya enak, bukan supaya saudara hidupnya bisa bermewah-mewah, bukan supaya saudara hidupnya sehat terus, bukan berarti hidup saudara ini supaya enak terus, nyaman terus, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Saya pikir cita-cita itu menjadi omong kosong kalau saudara tidak melihat ini. Saudara, kita di dunia ini pasti ada persoalan, ada kesulitan, ada tantangan. Kadang sakit, tapi kemudian sehat. Sekian lama sehat, kemudian bisa sakit lagi. Tetapi saudara-saudara, memang tujuan Tuhan bukan hanya untuk sekedar apa yang ada di dunia ini. Tetapi dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kenapa Allah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga? Mengapa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Allah punya kerinduan, Allah punya keinginan untuk hidup kita, yaitu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mungkin saudara ada yang berkata, wah mana mungkin saya hidup kudus, saya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Dan kalau misalkan dikatakan tak bercacat di hadapannya, aduh malu kalau kita bicara soal cacat ini. Saya banyak cacatnya hidup ini. Saudara-saudara bagaimana? Saya merasa seperti saudara rasa ya. Kita tuh banyak kekurangan dan kelemahan sekalipun kita sudah menjadi orang percaya. Apalagi kalau saat ini saudara yang mendengarkan ini belum menjadi orang yang percaya, belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup saudara. Wah, apalagi sangat tidak mungkin kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tetapi bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, saudara sangat memungkinkan. Karena kekudusan kita bukan diperjuangkan dengan tenaga kita, dengan cara-cara kita. Tetapi kekudusan kita telah diperjuangkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dia yang sudah mati bagi kita, dia terkutuk karena kita. Supaya kita diselamatkan, supaya kita diampuni, supaya kita dikuduskan. Dan kemudian pada akhirnya saudara, kehidupan ini hari demi hari, kata firman Tuhan, kita semakin diperbaharui, sampai pada level tak bercacat di hadapannya. Mungkin kita berpikir, aduh kayaknya jauh. Ya saudara, karena itulah kita harus hidup memahami apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita.
mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, supaya kita memungkinkan hidup kudus, supaya kita mungkin tak bercacat di hadapannya, dengan segala berkat rohani yang di dalam sorga itu dikaruniakan kepada kita, dengan pilihan Tuhan atas hidup kita. Saudara, di dunia ini kita dipilih, seorang dipilih jadi juara karena prestasinya, seorang dipilih jadi ratu di dunia ini karena dia cantik, karena dia cerdas, ya, karena banyak hal. Tetapi saudara bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi, bukan sesama manusia tetapi pencipta kita. Dia berkata telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum Anda dan saya menjadi seseorang. Sebelum kita tahu siapa Yesus itu. Sebelum kita bisa membaca. Bahkan sebelum kita dilahirkan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan itu memang kasih karunia. Dan sangat luar biasa yang kita harus syukuri. Saudara, mungkin di tengah-tengah komunitas kita, ya, saudara menjadi orang yang tidak terpilih. Karena mungkin saudara nggak cantik, mungkin saudara nggak cakep, mungkin saudara juga nggak cerdas. Tetapi ketika dunia menghempaskan saudara, ketika dunia tidak menganggap saudara, Allah pencipta langit dan bumi ini memilih saudara supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, perhatikan kita sebagai anak-anak Tuhan, pencapaian kita, tujuan kita bukan hidup kaya, bukan hidup senang, bukan hidup terkenal, bukan hidup mewah, tetapi hidup kudus dan hidup tak bercacat di hadapannya. Selanjutnya, Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi saudara, tadi menentukan kita, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk jadi apa? Tadi dikatakan untuk supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Sekarang di ayat 5 ini, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Bukan untuk dihukum ke dalam neraka, bukan saudara. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi penentuan ini bukan berdasarkan kita, saudara. Supaya kita jadi anak-anaknya itu dikatakan di sini sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kalau saudara dan saya sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sudah menjadi anak-anaknya. Kenapa kita bisa menjadi anak-anaknya? Sesuai dengan kerelaan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan relanya menentukan kita menjadi anak-anaknya, itu luar biasa, saudara. Ya. Kembali lagi kalau kita berpikir siapakah kita ini. Kata firman Tuhan, kita diciptakan dari debu tanah dan kemudian diberikan nafas dari Allah. Kita sebetulnya nggak beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain yang diciptakan dari tanah. Lihat saudara, dari tanah ini. Tetapi bedanya saudara, dikatakan di sini, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Bagi saudara yang hari ini baru pernah mendengar firman Tuhan ini, bahkan baru mendengar kabar baik tentang Yesus ini, saya ingin mengajak kepada saudara, atau saya ingin memberitahu, termasuk saudara yang saat ini mendengar, baru pertama kali baca ayat ini, saudara ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kalau saudara mau percaya, hari ini juga ketika saudara berkata, saya ini Tuhan orang berdosa, saya mengaku bahwa Engkau adalah juru selamat saya. Saat ini juga saudara akan menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Jadi penentuan kita bukan atas dasar prestasi kita,
bukan atas dasar kehebatan kita, bukan atas dasar pencapaian kita, tetapi sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ujungnya bukan supaya saudara dan saya jadi bangga, wah saya ini jadi anak-anak Allah, beda dengan orang lain ya. Tetapi supaya terpujilah kasih karunia Tuhan yang mulia yang dikaruniakan atau yang diberikannya kepada kita di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus yang dikasihinya. Jadi saudara, luar biasa bukan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Bagi orang yang percaya, yakinilah dan nikmati, hayati setiap hari apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Niscaya kita akan bersukacita, kita bergairah mengiring Tuhan, kita semangat untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu dari semula oleh Yesus Kristus telah ditentukan untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kemudian yang terakhir saudara, dari Efesus 1 ayat 3-8 ini. Sekali lagi kalau kita mau mengetahui apa saja yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Sepanjang masa, sepanjang abad yang Tuhan sudah buat bagi kita. Ketika saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan tahu. Tapi hari ini memang kita hanya khusus melihat di dalam Efesus 1 ayat 3-8. Bagian terakhir saudara dari renungan kita ayat 7-8. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Apa yang dimaksud kata firman Tuhan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di dalam Yesus, oleh darahnya, oleh darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara, berapa banyak dosa kita? Bahkan ketika kita sudah menjadi orang percaya, kadang-kadang kita terpancing, kadang-kadang kita nggak sengaja kita mengucapkan sesuatu yang jahat. Kita mengucapkan sesuatu yang menentang firman Tuhan. Kita mengutuki orang yang diciptakan oleh Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Apalagi dosa-dosa kita sebelumnya. Dan sangat mungkin saudara, setelah mendengar renungan ini, saudara dan saya kembali melakukan satu dosa. Tetapi lihat atau baca kembali di dalam firman Tuhan. Di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara, pengampunan dosa tidak bisa ditebus atau dikompensasi atau ditukar dengan ibadah. Rajin ibadah jadi dosanya diampuni. Tidak ada, Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Atau saudara kasih persembahan yang cukup besar, dalam pikiran kita berpikir dengan memberi lebih besar, dosa saya akan diampuni. Tidak akan pernah terjadi. Atau saudara berbuat kebaikan kepada orang, kepada keluarga, kepada teman sebanyak-banyaknya supaya kita beroleh pengampunan. Itu juga tidak bisa. Yang bisa adalah di dalam Dia dan oleh darahnya, oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa hanya oleh satu sebab, yaitu Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Bukan berdasarkan apa yang kita buat, bukan berdasarkan amal kebaikan kita, tetapi menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Saudara tidak lagi bergumul untuk meminta pengampunan. Sekarang yang saudara harus pergumulkan adalah hidup kudus, hidup benar, hidup tidak bercacat di hadapannya. Tapi bukan berdasarkan kekuatan saudara, bukan berdasarkan kemampuan saudara, bukan berdasarkan pengalaman saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan karena Dia sudah memungkinkan itu, karena Dia memberikan segala berkat rohani di dalam surga. Dan kemudian kita ingat bahwa Tuhan memilih kita, menentukan kita untuk hidup kudus dan tak bercacat.
bukan untuk hidup awut-awutan, bukan untuk hidup kacau. Saudara, kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa sangat sederhana, tidak sekaya orang lain, tidak berkecukupan seperti orang lain, tapi pasti cukup karena firman Tuhan menjanjikan. Tetapi lebih utama, saudara, jangan sampai karena kekurangan kita barangkali, karena kita ingin sesuatu, kita jadi berbohong demi untuk mendapatkan kita itu apa yang kita inginkan. Kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Bukannya hidup kudus dan tidak bercacat, melainkan hal-hal yang gak benar. Saudara, ingat, Tuhan mau kita hidup kudus dan tak bercacat. Pengorbanan darahnya di atas kayu salib bagi kita bukan untuk memuaskan dosa-dosa kita atau melanjutkan kita hidup di dalam dosa, tetapi penebusannya adalah supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita menjadi anak-anaknya yang kekasih, yang berkenan kepadanya, yang memuliakan namanya, supaya kasih karunia-Nya nyata dilihat oleh semua orang, dan banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Saudara, kemudian saudara boleh menikmati pengampunan itu dari hari ini, hari-hari berikutnya dengan penuh sukacita. Saudara, pengampunan tersedia bagi kita, tapi ingat, hidup kudus, hidup tak bercacat di hadapannya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami mengetahui dari firman Tuhan ini apa yang sudah dilakukan Tuhan bagi kami. Kami mensyukurinya apa itu yang sudah dilakukan oleh Tuhan bagi kami, dan kami boleh menerimanya dengan sepenuh hati, dan selanjutnya kami menikmatinya sepanjang hidup kami, mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Kami tahu masih banyak hal yang sudah dilakukan Tuhan supaya kami pasti hidup kudus dan hidup tak bercacat, supaya kami sampai ke dalam kerajaan-Mu yang kekal dan bersama Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang dalam kesulitan, ada dalam beban berat saat ini Tuhan, kami tahu Engkau juga sudah menanggung kelemahan, Engkau sudah menanggung sakit penyakit kami. Sebab itu kami mau berdoa kepadamu, biarlah kami boleh tetap percaya kepadamu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan, kasih Tuhan terlimpah atas semua saudara kami dimanapun mereka berada. Amin.